Skenario terburuk FIFA. Piala Dunia 2026 bisa pindah. Indonesia jadi opsi. Ada satu klausul FIFA yang jarang dibahas, tapi dampaknya bisa mengguncang dunia sepak bola. Jika terjadi situasi luar biasa yang mengancam keselamatan turnamen, mulai dari teror, instabilitas keamanan, hingga insiden besar, FIFA berhak mencabut status tuan rumah Piala Dunia, bahkan dari negara sekelas Amerika Serikat. Ini bukan teori, ini tertulis jelas dalam statuta FIFA. Piala Dunia 2026 memang tinggal menghitung bulan. Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko sudah ditetapkan sebagai tuan rumah. Tapi FIFA selalu bekerja dengan skenario terburuk. Dan jika skenario itu terjadi, FIFA tidak akan menunggu lama. Pertanyaannya, siapa yang siap menggantikan? Disinilah nama Indonesia mulai dilirik. Indonesia bukan negara sembarangan di mata FIFA. Kita baru saja sukses menggelar Piala Dunia U17 di bawah tekanan global dengan sorotan internasional dan tanpa insiden besar. Itu adalah modal kepercayaan yang sangat mahal. Ditambah lagi, Indonesia punya pasar besar, infrastruktur stadion yang tersebar, serta dukungan penuh pemerintah. Dan yang tak kalah penting, sepak bola Indonesia sedang memasuki era baru. Penunjukan John Hertman sebagai pelatih timnas bukan hanya soal taktik. Ini sinyal ke FIFA bahwa Indonesia serius naik level. Bukan sekedar peserta, tapi mitra yang bisa dipercaya. Memang peluang Indonesia menjadi tuan rumah penuh hampir mustahil. Tapi FIFA punya banyak skema darurat. Co-host tambahan, pemindahan sebagian venue, hingga solusi cepat demi menyelamatkan turnamen. Dalam skema seperti itu, negara yang siap, stabil, dan sudah teruji akan selalu berada di depan. Indonesia hari ini belum berdiri di garis start, tapi untuk pertama kalinya, kita sudah masuk daftar kemungkinan. Satu hal yang harus dijaga, keamanan, kedewasaan supporter, dan stabilitas kompetisi. Karena satu kesalahan kecil bisa langsung menghapus kepercayaan FIFA. Piala Dunia 2026 mungkin masih milik Amerika. Tapi jika sejarah memaksa FIFA membuka pintu darurat, Indonesia ingin berada di sana. Siap dan tidak lagi dianggap mustahil. Hari ini, sepak bola dunia sedang berada dalam fase yang tidak pernah benar-benar stabil. Di balik gemerlap turnamen besar, ada banyak skenario yang jarang dibicarakan secara terbuka. Salah satunya adalah skenario ekstrim yang kini mulai dibahas secara serius di balik layar FIFA. Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko memang telah ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Namun, dalam statuta FIFA selalu ada klausul darurat. Klausul yang jarang digunakan tapi tetap ada. Klausul tentang pencabutan hak tuan rumah jika terjadi situasi luar biasa yang mengancam keselamatan turnamen. Isinya tegas, mulai dari ancaman teror, instabilitas keamanan, hingga kejadian ekstrim yang membahayakan kepala negara atau delegasi internasional. Apakah itu akan terjadi? Belum tentu. Namun satu hal yang pasti, FIFA tidak pernah menaruh seluruh harapan hanya pada satu skenario. Mereka selalu menyiapkan opsi. Dan di tengah diskusi global itulah muncul satu pertanyaan yang mulai relevan. Jika FIFA suatu hari membutuhkan alternatif, siapa yang benar-benar siap? Jawaban ini membawa kita jauh dari Amerika, jauh dari Eropa, dan perlahan mengarah ke Asia, khususnya Asia Tenggara, dan lebih spesifik lagi, Indonesia. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar terlalu jauh, terlalu besar, terlalu berani. Namun, bagi mereka yang mengikuti dinamika sepak bola internasional dengan jernih, Indonesia sedang bergerak ke arah yang sangat menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tidak lagi hanya dikenal karena supporter fanatik. Indonesia mulai dikenal sebagai negara yang mau berbenah, mau belajar, dan mau patuh pada standar global. Piala Dunia U17 2023 adalah contoh paling nyata. Dalam kondisi penuh tekanan, Indonesia mampu menyelenggarakan turnamen FIFA dengan relatif sukses. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuktikan satu hal penting. Indonesia bisa bekerja di bawah tekanan internasional. Dan bagi FIFA, itu jauh lebih penting daripada sekedar stadion mewah. FIFA menilai kesiapan mental sebuah federasi,
kemampuan manajemen krisis, koordinasi dengan pemerintah, keamanan, dan kesinambungan visi. Semua itu mulai terlihat di Indonesia. Di saat yang sama, PSSI juga membuat langkah yang tidak kalah strategis. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menjadi simbol perubahan arah yang sangat jelas. Ini bukan sekedar pergantian pelatih, ini adalah perubahan mentalitas. John Hartman bukan pelatih instan. Ia bukan tipe pelatih yang datang hanya untuk mengejar satu turnamen lalu pergi. Rekam jejaknya menunjukkan satu pola yang konsisten, membangun fondasi, membangun budaya, dan membangun sistem. Ia melakukannya di Kanada, baik di tim putri maupun tim putra. Dari negara yang tidak diperhitungkan, Kanada berubah menjadi peserta Piala Dunia, bukan karena bakat semata, tetapi karena sistem. Dan kini, pendekatan yang sama dibawa ke Indonesia. Inilah titik penting yang sering luput dari pembahasan publik. FIFA tidak hanya melihat stadion dan event, FIFA juga melihat arah sepak bola nasional sebuah negara. Ketika sebuah negara menunjuk pelatih dengan pengalaman Piala Dunia, dengan pendekatan struktural, dan dengan reputasi global, itu mengirim sinyal kuat ke Zurich. Negara ini serius. Indonesia hari ini sedang mengirim sinyal itu. Tentu saja, tidak semua media internasional menyambut penunjukan Hartman dengan nada positif. Media Inggris bahkan menyoroti masa lalunya, termasuk kontroversi drone di Kanada. Namun justru dari sini kita bisa membaca sesuatu yang lebih dalam. Indonesia kini cukup relevan untuk dibicarakan. Dulu, penunjukan pelatih Timnas Indonesia jarang menjadi berita global. Sekarang media internasional ikut menyoroti, entah itu pujian, kritik, atau kontroversi. Dan dalam dunia sepak bola modern, perhatian global adalah mata uang. Disinilah benang merahnya mulai terlihat. Indonesia sedang membangun dua hal secara paralel. Di dalam negeri, fondasi timnas dan kompetisi diperbaiki. Di luar negeri, citra dan kepercayaan mulai tumbuh. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan jika berbicara soal peluang menjadi tuan rumah event besar. FIFA tidak akan menunjuk negara yang sepak bolanya kacau. FIFA juga tidak akan menunjuk negara yang federasinya tidak dipercaya. Indonesia perlahan keluar dari stigma lama itu. Memang, jalan menuju tuan rumah Piala Dunia Senior masih sangat panjang. Namun, FIFA hari ini tidak berpikir hitam putih. Ada banyak level turnamen. Piala Dunia Usia Muda, Piala Dunia Wanita, turnamen multinegara, co-hosting lintas kawasan. Semua itu membuka peluang yang realistis, dan Indonesia berada di posisi strategis. Populasi besar, pasar luar biasa, letak geografis aman dari konflik global besar, dan dukungan pemerintah yang semakin solid.